Oke, kita lanjut tentang logos dan logoi. Nah, kosmos itu menjadi taksis ya atau tatanan yang harmonis dari logoi yang berbeda, namun saling terkoneksi, terhubung. Oke. Nah, sekarang manusia nih sebagai mikrokosmos. Coba baca. Nih, Firda. Oke. Manusia. Manusia sebagai mikrokosmos. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah dan mikrokosmos yang dalam dirinya merangkum seluruh level ciptaan atau spiritual dan material. Dan ditugaskan untuk menjadi mediator yang menyatukan seluruh kosmos dengan Allah. Iya. Nah, dari segala ciptaan itu, ternyata manusia itu yang paling istimewa. Ya. Apa istimewanya? Karena manusia adalah diciptakan sebagai mikrokosmos. Kosmos yang kecil. Mikro itu kecil artinya. Ya. Nah, manusia diciptakan sebagai gambar Allah dan mikrokosmos. Ini yang jarang dibahas ya. Gambar Allah iya ya, karena tertulis dalam kitab suci. Tapi sebagai mikrokosmos ini penting juga kita bahas. Artinya apa sebagai mikrokosmos? Dialah yang ditugaskan atau sebagai mikrokosmos dialah yang merangkum seluruh level ciptaan. Jadi ada level yang tadi kan cipta itu ada yang sensible dan yang intelligible. Artinya ciptaan yang kelihatan, material, planet itu kelihatan ya, bumi ini kelihatan, material. Gunung, batu itu kelihatan. Oke? Tapi ada dunia yang namanya intelligible, yang spiritual, yang tidak kelihatan. Nah, itulah dunia roh, malaikat, dan kita manusia. Nah, manusia itu gabungan dua-duanya. Jadi, dia spiritual, tapi juga material. Kalau tumbuhan, binatang, itu cuma material. Ya. Kalau malaikat, apa? Spiritual. Kalau gunung, batu, tumbuhan, ciptaan, bintang, matahari, air, laut, nah itu semua apa? Material. Sedangkan malaikat misalnya spiritual. Nah, manusia itu mikrokosmos. Artinya apa? Hah? Dia mikrokosmos. Artinya apa? Dia mencakup yang material dan yang spirit. Dia merangkum seluruh level ciptaan. Dan sekaligus dia apa? Mewakili ciptaan. Ya, dia yang menjadi mediator yang menyatukan seluruh kosmos dengan Allah. Jadi dia menjadi mediatornya atau perantara ciptaan itu spiritual dan material dengan Allah. Tadi kan Allah tuh ya dunia ciptaan ini kan nggak terpisah. Nah, manusia di sini yang mewakili ciptaan menyatu dengan Allah. Karena apa? Dalam diri manusia itu sudah ada unsur spiritual dan material. Ya, nah itu manusia sebagai mikrokosmos. Nenom, apa maksudnya manusia sebagai mikrokosmos? Kamu nggak ngerti kan yang saya omongin dari tadi? Oke, coba Ridwan apa? Manusia juga itu disebut juga karena merangkum semuanya material dengan spiritual. Nah, terus?
dan dituliskan menjadi sebagai mediator yang menyatukan seluruh kosmos. Iya. Jadi dia jadi pengantara yang mewakili kosmos ini. Menyatu dengan Allah. Jadi kalau manusia menyatu dengan Allah, ya berarti kosmos ini sudah menyatu dengan Allah. Itu dia. Ya. Coba tes lagi nih. Sofi. Apa maksudnya manusia sebagai mikrokosmos? Dan iya. Jadi sebagai mikrokosmos itu dia mewakili kosmos itu, ya, atau sebagai mediator itu, mediator antara kosmos dengan Allah. Mediator yang menyatukan kosmos dengan Allah. Ya, Nom? Udah paham belum, Nom? Oke. Nah, sekarang itu tadi penciptaannya atau istilahnya oikonomia. Oke, oikonomia. Nah, ini kosmologinya sifatnya kristosentris ya. Nah, untuk kosmologi sendiri saya ada tulis banyak sebetulnya ya. Kamu bisa baca nanti di ya, kosmologi. Kosmologi itu kita berarti bicara tentang dunia ciptaan Allah, itu kosmologi ya. Nah, kamu bisa baca lagi nanti di Maximus. Kita cari ya. Jadi udah direkam belum nih? Udah ya. Nah, kamu ketik di sini ya, kosmologi. Nah, ini kosmologi kristosentris. Ini banyak nih. Ada struktur kosmos, nanti ada taksonominya dan sebagainya. Sampai deifikasi. Oke, kita coba lihat ya di sini ya. Saya kira ini penting tentang kosmologi. Tadi dasarnya adalah kristosentris ya. Apa? Kristosentris. Karena pusatnya dari logos, terus turunannya menjadi logoi, dan di situ ada manusia sebagai mikrokosmosnya. Nah, kita lebih ngerti akan kita coba baca ini ya. Tidak lagi. Kosmologi Saint Maximus teori tentang asal usul. Ini adalah sebuah sistem metafisika, teologi dan antropologi yang terintegrasi secara total, di mana setiap aspek realitas, mulai dari keberadaan partikel terkecil hingga tujuan akhir sejarah manusia, menemukan makna, struktur, dan tujuannya di dalam pribadi Kristus dan logos ilahi. Istilah yang paling tepat untuk merangkum sistemnya adalah kosmologi kristosentris. Iya. Apa itu kosmologi kristosentris? Untuk yang metafisika Ya. sama realitas mulai dari Iya, jadi dari partikel terkecil nih, dari debu ya, sampai nanti tujuan akhir sejarah manusia, itu nanti akan menemukan tujuannya di dalam sang logos. Jadi nggak ada ciptaan ini yang nanti berakhir sia-sia. Ya. Jadi akan menemukan makna, struktur, dan tujuannya di dalam sang logos. Maka disebut sebagai ini kosmologi yang kristosentris. Nah, ini penting nih. Kita belajar tentang kosmologi. Ya, sifatnya kristosentris. Artinya apa? Seluruh aspek realitas ini ya, ciptaan ini, mulai dari
partikel terkecil sampai nanti tujuan akhir sejarah manusia itu berakhir di dalam logos. Paham? Ya. Nah, seperti apa? Tadi dikatakan ada fondasi metafisika. Nah, metafisika itu kita belajari sesuatu yang melampaui fisika. Fisika itu maksudnya yang fisik, yang materi. Tapi ada namanya metafisika yang melampaui materi. Nah, inilah yang kita sebut melampaui materi, itulah nanti Kristus itu. Karena tadi Allah itu melampaui materi, roh itu, spiritual. Ya. Nah, fondasi metafisikanya adalah Kristus sebagai prinsip ontologis atau istilahnya arke. Ontologis itu keberadaan itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa keberadaan Allah itu sendiri, ya Allah itu sendiri. Ontologisnya ya dia sendiri. Nah, kalau kita, apa keberadaan prinsip ontologis kita? Nanti kamu baca. Ya, oke. Baca Sapril. Bagi Maximus, bukanlah seharusnya dalam prinsip ontologis arke, atau fondasi dari keberadaan. iya. Jadi bagi Maximus, Kristus itu bukan sekedar juru selamat yang datang untuk menyelamatkan dosa manusia doang atau menyelesaikan masalah dosa. Itu bukan itu aja. Itu benar, tapi bukan itu. Ya, itu bagi Maximus. Tapi Kristus itu justru adalah apa? Kristus adalah fondasi dari keberadaan kita atau prinsip ontologis. Jadi kita ada itu karena apa? Dasarnya apa? Kristus. Kita kan logo ya. Nah, itu karena apa? Oh. Ini yang harus dipahami. Jangan mereduksi Kristus itu sebagai tukang nyelamatin dosa. Atau tukang memberi mujizat. Ya, atau bahkan yang mengatakan ya Kristus itu cuma salah satu guru agama, pendiri agama Kristen. Nah, itu sayang sekali. Pada Kristus itu adalah apa? Dia bukan sekedar figur penyelamat gitu ya, tapi prinsip ontologis itu sendiri atau fondasi keberadaan itu sendiri. Tanpa ada Kristus, nggak ada Omboy, nggak ada cipta, nggak ada kita, nggak ada yang tadi kita sebut planet-planet itu nggak ada. Ciptaan itu nggak, kosmos itu nggak ada. Kalau tidak ada Kristus. Ya. Ini pahami. Kristus adalah prinsip untuk ini ya, ini kita pelajari tentang kosmologi. Nanti mana tadi? Di teologi sistematik ini masih banyak ya. Setelah kosmologi, nah nanti kita belajar tentang kejatuhan. Kejatuhan, lalu nanti tentang penebusan, inkarnasi dan sebagainya ya. Tapi kita dalami dulu yang kosmologi ini. Tujuan awal penciptaan, oke ini tadi kita udah bahas ya. Tujuan awal penciptaan itu adalah inkarnasi, oke, supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Allah. Nah, kalau manusia bersekutu dengan Allah itu berarti ya kosmos bersekutu dengan Allah karena manusia tadi mikrokosmos tadi dia mediatornya, ya. Nah, dalam konsili kekal Tritunggal, maksudnya ini Tritunggal itu kan tadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Mereka berelasi, mereka saling berkomunikasi, ya. Mereka bukan pribadi yang tidak berelasi, oke? Mereka pribadi yang bijaksana dan sebagainya. Nah,
dalam konsili kekal, tanda petik di situ ya, sebelum segala waktu, sebelum waktu itu ada, sebelum ciptaan itu ada, Allah itu sudah, tujuan utama Allah menciptakan itu bukan sekedar menciptakan dunia kayak tadi ilustrasinya, kamu lahirin anak, kamu bikin anak terus kamu tinggalin gitu, enggak kan? Tapi menyatukan dirinya dengan ciptaan. Nah, ini yang penting, menyatukan dirinya dengan ciptaan melalui apa? Inkarnasi Sang Logos. Allah nggak bisa menyatukan dirinya dengan ciptaan kalau tidak ada inkarnasi. Tapi tidak ada inkarnasi kalau nggak ada dunia yang diciptakan. Makanya tujuan awal menciptakan dunia ini adalah inkarnasi. Nah, seluruh kosmos dari awal dirancang sebagai wadah. Nah, ini ya, tempat. Wadah itu tempat atau bait, ya. Bait itu kayak rumah yang dipersiapkan untuk dihuni oleh Kristus. Kejatuhan manusia tidak menyebabkan inkarnasi, ia hanya mengubah. Oh, ini Ibu Kesha bergabung ya. Selamat sore Bu. Ya, kita bahas tentang kosmologi ya Bu, penciptaan dunia ini. Nah, seluruh kosmos dari awal dirancang sebagai wadah yang dipersiapkan untuk dihuni oleh Kristus. Maka tadi saya awal katakan, Allah menciptakan dunia ini untuk apa sih? Ya, untuk menyediakan tempat bagi Kristus. Menjadi bait, tempat yang dipersiapkan untuk dihuni oleh Kristus. Kamu perhatikan kalimat-kalimat ini. Jadi saya tanya, nyambung itu. Nggak nyambung nih susah ini. Ngomong sama siapa saya nanti. Kejatuhan manusia tidak menyebabkan inkarnasi, ia hanya mengubah kondisi di mana inkarnasi itu terjadi, yaitu dalam penderitaan dan kematian untuk tujuan penyembuhan. Jadi maksudnya apa? Inkarnasi, logos, pasti nggak berinkarnasi? Pasti. Jadi dia tidak tergantung manusia jatuh dalam dosa atau enggak. Sehingga inkarnasi itu bukan plan B gitu. Aku ciptain dunia nih, lalu ada manusia. Aduh, manusia jatuh nih. Gawat, Adam dan Hawa jatuh nih. Terus si bapaknya ngomong sama Logos, ya udahlah, Tan, turun. Kamu nanti berinkarnasi ya. Nyelamatin itu, dua bocah itu. Ya kan? Apakah seperti itu inkarnasinya? Nah, itu Allah yang bego namanya. Ya. Jadi inkarnasi itu kayak plan B, rencana B. Rencana A-nya gagal nih. Si Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oh ya udahlah nih rencana B. Kristus turun. Itu kan yang selama ini kita pikirin kan, yang kita pahami kan. Oh karena dosa maka ada inkarnasi. Soal pertanyaan kalau nggak ada dosa misalnya. Ada Hawa nggak pernah jatuh misalnya. Inkarnasi ada nggak? Hah? Nah, jawabannya nggak ada. Karena tadi udah percuma saya teriak-teriak 1 jam. Ya tetap nggak paham sih Helmi ini. Ada nggak? Kalau seandainya ada Hawa nggak jatuh dalam dosa, tetap ada. Kenapa? Kan nggak berdosa. Nggak perlu kan? Hah? Apa itu? Iya, tujuan penciptaan kosmos itu adalah untuk inkar. Jadi kamu jangan besar kepala gitu ya. Tujuan Allah menciptakan dunia itu untuk inkarnasi. Nah, sehingga baik Adam atau Hawa itu berdosa atau enggak, inkarnasi tetap terjadi karena itu memang tujuan Allah menciptakan dunia. Maka di sini dikatakan kejatuhan manusia tidak menyebabkan inkarnasi. Tapi karena ada dosa, maka membuat inkarnasi itu jadinya apa? Hah? Akhirnya bikin Kristus lebih susah dikit aja. Harus disalib, harus mengalahkan dosa itu, ya kan? Harus bangkit dari kematian. Coba misalnya ada Hawa nggak jatuh dalam dosa, dia nggak pernah mati, nggak pernah berdosa, Yesus perlu nggak datang ngalahin dosa?
Nggak usah, ngapain? Oh, nggak ada dosa kok. Nggak ada iblis kan, nggak ada kematian kan. Nah, cuma karena dia berdosa jatuh, ya udah Yesus agak sedikit repot dapetin. Ya, dia harus menderita, dia mati, ya untuk tujuan penyembuhan. Tapi kalau nggak ada dosa, ya nggak apa yang mau dikalahkan kan? Kalau nggak ada kematian, ya nggak perlu ada kebangkitan gitu. Oke, tapi dalam pengetahuan Allah, Allah tahu nggak sih Adam dan Hawa itu akan gagal? Tahu, gitu. Dia tahu, dia menciptakan dunia yang sebetulnya dikasih pilihan bebas dan manusia bisa gagal. Ya, tapi Allah kaget nggak? Waduh, gagal nih. Ya udahlah, dia utus logosnya turun ke bumi gitu. Hah? Ya, itu Helmi yang bilang. Ya. Karena kita pikirnya apa? Inkarnasi itu bergantung karena kita pikirnya inkarnasi itu hanya untuk mengatasi dosa. Padahal inkarnasi itu sebetulnya apa sih tujuannya? Hah? Iya, itu dia. Ini bukan sekedar ngalahin dosa ya, tapi apa? Iya, dia mau menyatukan kosmos ini dengan alam. Gitu. Oke, maka di sini dikatakan tadi ya, Kristus bukan sekedar figur menyelamatkan kita dari dosa, dia adalah prinsip ontologis itu. Ya, dia fondasi keberadaan itu. Jadi kalau keberadaan kita nggak menyatu dengan Allah, ya itu nggak akan kekal. Gitu. Oke, sekarang logos dan logoi. Baca lagi Sapril. Tadi dan kedua Tritunggal, firman dan kebijaksanaan Allah yang Baca dulu ya. Analogi adalah prinsip-prinsip atau pemikiran kehendak yang tak terhingga jumlahnya yang ada secara kekal di dalam Sang-Logos. Tetapi entitas ciptaan dari malaikat tertinggi hingga kutip-kutip. Ini logosnya sendiri yang unik. Logo ini secara kolektif membentuk secara biru dan tujuan dari seluruh. Mereka bukanlah ide platonis yang statis, melainkan kehendak ilahi yang dinamis dan personal yang menjadi dasar bagi esensi Usia, ya. usia makhluk. Iya. Oke, kita kembali lagi ya, logos dan logoi lagi. Logos itu apa? Firman. Pribadi kedua Tritunggal, yaitu Sang Firman atau Sang Hikmat Allah, kebijaksanaan Allah yang tunggal, kekal dan tak terciptakan, tak diciptakan itu. Atau Sang Firman itu ya, atau Sang Logos. Sedangkan logoi itu apa? Prinsip-prinsip atau pemikiran kehendak ilahi yang jumlahnya tidak terhingga, ya banyak. Yang ada secara kekal, tapi yang ada secara kekal di dalam Sang Logos. Sama lah, kamu punya pikiran nggak? Otak nggak? Otak ini anggaplah logos ya. Tapi di dalam pikiranmu banyak nggak pikiran? Banyak. Bisa kamu hitung? Sama, logos, otakmu satu, logos. Tapi pikirannya banyak nggak? Nah, sama dalam diri Sang Logos itu, dalam dirinya juga banyak logoi. Begitu dia firman, jadilah manusia. Nah, keluar dari mulutnya logonya itu masuk ke dalam manusia. Jadi di dalam manusia itu ada logo yang berasal dari dia.
Waktu dia bilang jadilah manusia, dia sudah punya pikiran tentang manusia itu kayak gimana. Ngerti? Kayak misalnya saya panggil Oktober. Oktober, sini. Sini. Iya. Waktu saya panggil dia ke sini, saya pasti punya pikiran kan. Lalu mulut saya ngomong. Nah, waktu saya panggil dia ke sini, ada pikiran saya terus jadi mulut, jadi bunyi. Soal ke sini, pasti ada tujuan saya panggil dia ke sini. Iya kan? Iya. Nah, misalnya. Apa tujuannya misalnya? Saya pukul, atau saya kasih sesuatu, ya, atau saya kasih salam, atau saya kasih perintah apa, selalu ada logos, ada logos ya. Nah, sama, gitu. Sama seperti kayak logos menciptakan manusia, berarti ada logonya. Kayak tadi, saya panggil Oktober ke sini, ada logonya, ada maksudnya gitu loh. Nah, maksudnya itu ada di mana? Di pikiran saya, lalu saya sampaikan. Oh, ternyata saya kasih sesuatu. Nah, baru Oktober ngerti. Oh, tujuan saya dipanggil Bapak, ternyata mau dikasih hadiah. Ya, itu logonya itu dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Hah? Hukuman. Wah, kejam kalian. Oke. Nah, waktu logos menciptakan manusia kata-kata, berarti sudah ada tujuan pada manusia. Ya, itu logo yang namanya. Jadi logo itu ada secara kekal di dalam sang logos. Nah, setiap entitas ciptaan dari malaikat yang tertinggi sampai sebutir pasir, pokoknya ciptaan, sebutir pasir pun, setitik air pun misalnya, itu punya apa? Logosnya sendiri yang unik. Itu penting. Karena semua berasal dari sang logos. Logos menciptakan matahari, menciptakan terang dan malam. Nah, itu semua punya logosnya. Punya logosnya yang unik. Nah, logos ini secara kolektif membentuk cetak biru dan tujuan dari seluruh kosmos. Jadi ada banyak sekali logoi, ya. Yang saya pernah kasih tahu kalian puzzle, gambar puzzle tahu? Nah, puzzle itu kan kayak logoi-logonya. Nah, kalau itu disusun, itu jadi logos. Makanya kenapa? Kita harus menyatu dengan ilahi, dengan Allah itu. Tadi tujuan menciptakan inkarnasi supaya kita menyatu dengan Allah itu. Untuk apa sih akhirnya menyatu? Supaya logo-logo itu nggak terpencar, menyatu kan jadi satu kan, tapi membentuk gambar apa? Logos. Nah, puzzle ini masih ingat, kalau kalian ingat puzzle kemarin, gambar puzzle ya. Nih. Nah, misalnya ini ya. Ini satu-satu ini semua logonya ini. Berserak di mana-mana ya kan? Nah, nih misalnya nih. Berserak di mana-mana. Nah, ini harus disusun supaya menjadi satu gambar yang utuh. Ya. Nah, sekarang tugas siapa yang nusun ini? Supaya logo ini jadi satu gitu, yang bagus. Hah? Siapa yang nyusun ini nanti? Logos.
Logoi. Hah? Ya kamu baca dong ini. Nah, siapa yang mewakili kosmos ini? Nah, manusia ini. Tapi problemnya sekarang nanti kita lihat manusia itu jatuh, berdosa. Nah, sehingga perlulah inkarnasi. Ya, walaupun tanpa manusia jatuh ya, tapi inkarnasi ada, itulah nanti yang memampukan logoi ini, pemimpin logo ini kan manusia yang menyatukan nanti. Nah, inilah yang akhirnya nanti menjadi tugas gereja, oke, untuk nanti ini semua logoi dijadikan kepingan-kepingan ini dijadikan satu. Ya, nah nanti kita akan baca lagi peran gereja nanti ya. Oke, ini mau membentuk cetak biru, mereka bukan ide yang statis, tapi kehendak ilahi yang dinamis dan personal yang menjadi dasar bagi semua esensi setiap makhluk. Itu tentang logoi. Ya. Jadi setiap kepingan atau ini sudah punya ukurannya masing-masing. Kamu nggak bisa taruh sembarangan. Sudah ada cetak birunya. Nah ini kan, misalnya ini dipasang di sini, kamu pasang di bawah. Karena Allah itu sudah desain. Dia kayak desain puzzle ini. Akan ini disusun jadi harmonis. Kapan ini disusun jadi harmonis, jadi utuh? Jadi di akhir ya. Oke, itu ya. Coba baca lagi. Apa? Setiaman. Tiga, kristologis sebagai metafisika pertama. Logika yang mengatur kesatuan dua kodrat atau ilahi dan manusia. Dalam satu pribadi Kristus adalah logika yang mengatur seluruh realitas. 4. Adagium dari konsili Chalcedon. Chalcedon dan tahun 451 Masehi, tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa terbagi, menjadi aksioma fundamental yang menjelaskan semua relasi antara pencipta dan ciptaan, antara logoi di dalam logos, dan antara berbagai level ciptaan. Iya, tadi level cipta itu kan ada spiritual dan material ya. Nah, sekarang paham nggak kalimat ini? Tadi kan saya katakan, apa yang menjadi dasar dari semua itu? Ontologisnya apa? Metafisikanya apa? Kristus. Kristologi itu jadi metafisikanya. Maksudnya gini, logika yang mengatur kesatuan dua kodrat, ya, ilahi dan manusia dalam satu pribadi adalah logika yang mengatur seluruh realitas. Jadi nanti ya yang akan mengatur seluruh ini puzzle ini menjadi harmoni karena gini, logoi manusia itu nanti akan membawa seluruh kosmos itu masing-masing, ya, susun semua jadi kayak gini, itu manusia. Oke, nah tetapi terus ini gambar puzzle tadi, setiap kepingan puzzle ini itu asalnya dari mana? Logos. Oke.
Nah, logos ini dia punya dua kodrat, ilahi dan manusia. Sehingga kita nih, puzzle ini, misalnya kita manusia, tetap manusia. Tapi satu sisi juga bersifat ilahi. Nah, itu maksudnya. Logika yang mengatur. Yang mendesain ini semua siapa? Sang Logos. Ya kan? Yang mendesain teka-teki puzzle ini siapa? Sang Logos. Dia yang mengatur. Gitu. Nah, dia adalah kita sebut sebagai Kristus. Sebagai dia satu pribadi yang mengatur seluruh realitas. Artinya dia satu pribadi dalam dua kodrat, ilahi dan manusia. Nah, kalau dia satu pribadi, Allah dan manusia, bagaimana dia ada dalam satu pribadi? Tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa terbagi. Inilah yang nanti kita akan jelasin di bawah. Kok bisa puzzle yang berantakan ini, terlalu banyak logo ini, akhirnya tuh bisa menyatu gitu. Nah, ini satu kosmologi kristosentris yang kalian harus pahami ya. Kok bisa? Misalnya ini ya, puzzle yang sangat banyak ini. Nah ini ya, misalnya kita lihat ini aja kan. Ini misalnya yang mana? Yang banyak ini ya. Nah, gimana kok bisa menyatu? Oke, nah kuncinya adalah di sini. Sang Logos yang ilahi dan manusiawi. Harus dua ini. Baru bisa menyatu. Jadi kayak puzzle. Kita main puzzle ada wadahnya nggak sih? Ada kan? Mana ya contohnya ya? Wadahnya itu kayak gimana ya? Polanya kan? Ada kayak ini ya. Kan ini ya, ini kan ada kayak wadahnya kan? Atau kayak gini kan? Dan ini kan ada wadahnya ini. Nih, pasang di mana? Ya. Wadahnya itu mana? Harus Logos yang ilahi dan kalau salah satu hilang, puzzle ini nggak akan bisa menyatu. Jadi kalau Kristus cuma Allah, dia bukan manusia. Manusia itu nggak bisa pasang-pasangnya, bingung. Sama kayak kita main puzzle, nggak ada gambar di kotaknya itu loh, di wadahnya, ya kan? Kamu bingung mau pasang nih. Pasang memang manusia sebagai mikrokosmos. Tapi yang jadi wadah, jadi polanya itu Logos yang ilahi dan manusia. Paham di sini? Kalau salah satu hilang, misalnya Kristus itu cuma Allah, bukan manusia, atau dia hanya manusia, bukan Allah. Logo ini selamanya akan berantakan dan nggak bisa disusun pun nggak akan jadi, nggak akan benar, nggak akan sempurna. Ngerti? Nah, jadi pentingnya kamu mempelajari Kristus yang adalah Allah dan manusia. Ingat sih. Karena dialah yang akan jadi wadah yang akan bikin puzzle itu jadi tersusun bagus. Dia harus Allah dan manusia. Kalau salah satu nggak ada, nggak bisa. Logonya itu akan selamanya berantakan. Nggak bisa tersusun dengan baik.
Nah, kalau dia adalah Allah dan manusia, ini yang sulit. Karena dia ada dalam satu pribadi, ini kok dua kodrat. Ini logika manusia yang susah terima. Nah, logika kita pakai logika konsili Causedo. Bahwa dua kodrat itu tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi. Nah, ini menjadi kebenaran ya. Aksioma itu kebenaran yang fundamental yang menjelaskan semua relasi antara Allah dan ciptaan, antara logoi di dalam logos, dan antara berbagai level ciptaan antara spiritual dan material. Jadi tadi analoginya itu ya. Kristus sang logos yang ilahi dan manusia dalam satu pribadi itu dialah kayak polanya untuk kita tempatkan asal tadi. Ngerti ya? Nggak ngerti juga? Ngerti ya? Nah, ini yang dibaca di kalimat ini. Nah, sekarang kita mau masuk yang kedua nih. Struktur kosmos. Makanya kenapa kok kita penting ya belajar tentang Kristus ini yang Allah dan manusia. Karena di dalam sejarah gereja tuh banyak sekali muncul ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus itu cuma Allah, dia bukan manusia. Dia hanya manusia, bukan Allah. Nah, kalau itu nggak dijaga, maka logo-logo ini akan terpasang kacau. Ya. Nah, nanti kenapa kok Kristus itu harus Allah dan manusia ya? Nah, nanti kita bahas di ini, di inkarnasinya. Nih, di kesatuan hipostatiknya dia dua kodrat tanpa bercampur. Ya, kalau dia cuma Allah bagaimana? Kalau dia cuma manusia saja misalnya gimana? Nah, itu kamu harus pelajari. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya. Kan enggak kayak nasi tadi itu kan kalau misalkan kayak itu akan tetap terjadi meskipun manusia tidak jadi berdosa. Tapi yang pertanyaan, kalau inkarnasi terjadi setelah manusia dan satu dalam dosa, ya. Oke, ini pertanyaan baik. Kenapa inkarnasi Sang Logos ya terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Kok nggak di awal? Ya, oke. Nah, waktu Allah menciptakan manusia, ya, nah manusia itu kan nanti sebenarnya ini jawabannya ada di sini sih ya. Diajarin untuk bergerak menuju kepada logos. Ya. Nah, mesti baca ini sih. Ini jawabannya ada di sini nih. Gitu. Manusia diajarin untuk bergerak dari gambar nanti menuju rupa. Oke. Itu yang menjadi apa? Nanti di sini dikatakan sebagai manusia itu sebagai mikrokosmos tadi atau mediator tadi. Manusia menjadi imam ciptaannya. Gitu. Nah, tapi ternyata gagal, ya. Maka ada yang namanya penebusan dan sebagainya. Kalau inkarnasi sih pasti, ya. Nah, cuma inkarnasinya timingnya setelah manusia jatuh ke dalam
dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tapi setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, jawabannya kamu temukan di sini nanti. Karena tadi salah satunya adalah manusia diberi tanggung jawab untuk bergerak kepada Sang Logos. Jadi bukan logosnya yang disuruh bergerak, tetapi kitanya ini yang bergerak. Nah, ini nanti ada gerakan-gerakan. Ya. Terus nanti ini saya harus turun, kita selesai di sini. Terus nanti kita akan lanjutkan Kamis depan, ya. Nah, nanti kita bahas tentang tadi ya, lanjut ke setelah kosmologi kita selesaikan tentang kejatuhan. Terus habis itu kita akan kembali ke buku ini, lalu ke ini. Ya, ini sebenarnya ini di sini juga ada jawabannya. Kamu kalau baca di sini, Indro atau yang lain, nah tentang inkarnasi, tentang dua kodrat tadi, kenapa harus dua kodrat? Ya, ini harus dua kodrat. Nah ini sini ada kosmos juga. Nah, kamu baca. Ini semua saling terkait di sini ya. Jadi 3 bahan ini. Di sini sebenarnya juga ada jawabannya nanti. Oke. 1. Jadi ada supaya nggak bingung ya. Ini saya share. Ini kosmologinya. Supaya kalian nggak bingung. Di grup aja deh ya. Nih. Nah, kamu pelajari. Ini kosmologinya ya. Kalau yang ininya udah ada kan? Yang teologi sistematikanya. Nah, ini udah. Yang ini setelah sistematika kita masuk ini. Secara patristik ya. Karena ini metafisikanya dulu. Oke. Pola pikirnya dulu. Nah, baru nanti kita lanjut ke kosmik liturgi ini. Bab berapa ini? Sesi 11 sudah ya. Nah, kita masuk sesi 12 ya. Oke. Untuk Bu Kezia nanti saya share ya. Tolong kalau ada punya bukunya bisa bagi ke Ibu itu ya. Untuk ini buku ini sama Ya, presnya Pak. kan Bu Kezia ada di grup ya. Ada, Pak. Ada ya. Ada. Oke. Nah, ini nanti tinggal klik aja. Ini online semua, nggak perlu dicetak. Cuma ada satu buku ini saya bagi aja ke Bu Kezia sekarang. Ini belum Ya, saya Pak. bagi memang. Kezia. Bu Kezia, semoga Roh Kudus memberi pencerahan karena ini memang materi yang nggak gampang. Murid-murid di sini juga ada yang muntah-muntah, Bu. Iya, Pak. Apalagi di Ini Bali udah lagi muntah-muntah. tidak kondusif, Pak. Di Bali juga lagi rawan. Oh ya. Oke, ini Bu saya udah bagi, dibaca ya. Ini materi kita. Jadi materi kita tuh ada dari buku ini, kemudian nanti dari WordPress ini, lalu ini semualah. Ya. Nanti Iya, Pak. terasa ya. Oke. Tapi saya coba sistematis ya. Kan gitu pikiran saya ajar ini nanti ke sini ke situ. Ya akhirnya enggak. Tapi saya coba sistematis ya. Maka ini ada patokannya. Kita udah sampai kosmologi. Setelah kosmologi baru nanti kita masuk ke kejatuhan ya. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Oke. Ya. Nanti kita sambung Kamis depan. Kita berdoa. Nah, tugas kalian tadi ya satu. Ini materinya silakan dibaca terus tentang nih diskusi di grup ya. Diskusi di grup kalian coba ikuti ya. Nah,
saya akan kasih terus materi-materinya. Atau kalau ada pertanyaan itu bahkan akan tambah lagi ya. Tapi kalau ya kayak pelajaran gini kan kalian nanti bisa bertanya di grup ya. Misalnya kenapa tadi pertanyaan Andro itu kan bisa ditanya di grup. Atau tadi kenapa kok harus ilahi dan manusia? Kalau salah satu nggak ada gimana gitu ya. Nah, itu bisa ditanya. Oke, kita berdoa, minta Bu Kesia lah berdoa. Ya, Pak. Ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini kami boleh mengakhiri kuliah hari ini. Kami berdoa untuk Pak Hendy, kiranya Tuhan pakai dimanapun beliau boleh berada, menjadi saluran berkat, terutama bagi kami semua. Hamba juga berdoa bagi teman-teman kami yang ada di Soteria, Tuhan. Juga Tuhan memberkati, berikan juga kekuatan, berikan juga kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga dapat mengikuti semua mata kuliah. Bahkan Tuhan mampukan untuk mengerjakan semua tugas-tugas bagi teman-teman dan juga hamba sendiri. Kami tahu Tuhan, materi ini materi yang sangat sulit, namun kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendy, teman-teman. Tuhan Oke, Bu, ya. berkati. Tuhan berkati di sana. Ya.